Saudara, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kerajaan Allah, dan khusus pagi ini kita akan membahas mengenai anak-anak kerajaan yang tidak mungkin dikuasai dan dirasuk oleh setan. Nah, pagi hari ini kita terlambat sedikit memulai ibadah karena ada kendala-kendala live streaming, saudara, dan saya pikir ini adalah gangguan dari setan, ya. Jadi tidak biasanya seperti itu. Ini mau bahas setan lalu kemudian ada kendala-kendala, ya, ada gangguan-gangguan. Kadang-kadang kita tidak sadar bagaimana setan mengganggu kita. Kita anggap biasa, padahal setan sedang bekerja, ya. Kalau orang karismatik sangat peka sekali, tapi berlebihan. Akhirnya bukan Tuhan yang ditinggikan, tapi setan yang ditinggikan, ya. Nah, kemudian kita membuat live streaming yang baru, judulnya sedikit diubah. Agak ekstrim sedikit. Kalau judul yang pertama apa? Anak-anak orang Kristen tidak bisa dirasuk setan, ya. Nah, kalau ini judulnya sedikit lebih ekstrim. Setan ompong tidak bisa merasuk orang Kristen. Ya, kenapa sedikit ekstrim, ya? Tidak usah takut dengan pekerjaan setan. Setan memang bekerja, tapi kita tidak usah takut. Setan memang menakutkan, tetapi kita tidak boleh takut, saudara. Saya kalau merasa ada gangguan setan, ya, kalau saya sendirian di rumah, anak istri tidak ada, malam-malam begitu, ya, tiba-tiba seperti bulu kuduk berdiri, saya pergi ke tempat paling gelap, lalu saya bilang di situ, hanya saya sendiri sekarang di sini, setan. Ayo tunjukkan dirimu sekarang. Setelah itu saya tunggu, saya masuk ke kamar, saya berdoa, baru bisa tidur, ya. Tapi kalau dibiarkan mengganggu saudara, tidak dilawan, dia akan menjadi-jadi, ya. Kadang-kadang sikap nyeleneh dari Elia itu kadang-kadang kita perlu pakai. Betul, ya? Ya, yang memperolok-olok nabi-nabi Baal, ya. Ya, karena mereka sebetulnya membuli orang Kristen, itu orang-orang sesat itu. Nabi-nabi palsu, membuli orang Kristen dan ajaran-ajaran sesat. Demikian juga setan. Setan itu membuli orang-orang percaya. Maka orang-orang yang percaya, yang takut, dia akan kemakan bulian setan, ya. Sekali-sekali bully setan itu, saudara. Ya, ini judulnya diganti sedikit ekstrim. Setan ompong tidak bisa rasuk orang Kristen. Ya, baik, saudara. Pilpres sudah lewat, ya, saudara, ya. Dan komentar-komentar keras terhadap sesama juga akan lewat, ya. Saya menulis beberapa seri mengenai Pilpres di Facebook saya. Itu semuanya itu objektif. Itu tidak ada yang memihak itu. Ya, tapi saya diserang habis-habisan. Ada yang memaki-maki saya, ada yang bilang pendeta kok mendukung apalah begitu, ya, pelanggaran etika apa. Saya padahal sangat-sangat objektif, tidak memihak manapun, ya. Semua saya kritisi, ya. Tapi ada satu pihak tertentu yang brutal sekali itu. Orang-orang Kristen fundamentalis yang mendukung paslon tertentu brutal sekali. Kalau pendukung paslon yang satunya itu lebih lembut, ya, mungkin karena sering joget-joget, ya. Jadi wise, ya, friendly begitu dalam menangani serangan-serangan yang ada. Tapi kalau yang satunya itu, wah, saya dianggap macam-macam lah, dimaki-maki. Padahal objektif, saudara. Saya tidak memihak. Jadi saudara, brutal, ya. Kadang kita terlalu berlebihan menilai orang, ya. Kalau kita sudah dibutakan oleh sesuatu. Seperti kalau saya bilang sekarang di sini, saya agak gemuk ini. Saudara tidak tahu, ya sama Pak Muriwali gemuk apa, kurus itu. Lihat pipi saya, mungkin lihat badan saya yang tetap kurus tinggi. Ya, saudara tidak tahu keadaannya sebetulnya bahwa celana-celana saya ini agak sesak. Ya, saya pakai sesak, saudara. Tapi tidak kelihatan. Kenapa tidak kelihatan? Karena saya tinggi. Paham, ya? Karena saya tinggi butuh penambahan sekitar 6-10 kilo baru bisa kelihatan. Oh, agak gemukan, ya. Tapi kalau cuma beberapa kilo tidak kelihatan, saudara. Nah, kalau mau kelihatan sekali itu penambahan sekitar 20 kilo, ya, baru kelihatan saya gemuk, kan. Jadi saudara, kita sering brutal menilai orang
yang kita sebetulnya tidak tahu apa-apa. Ya, saudara menilai ini biasa aja, padahal orang itu bertumbuh loh imannya, dia berkembang imannya. Tapi karena perlahan-lahan saudara tidak tahu, jadi saudara anggap, oh ini sama aja. Dari tahun pertama dia jadi Kristen sampai sekarang tetap sama, tidak ada perubahan. Padahal ada perubahan. Seperti saya ini, berat badan saya tambah beberapa kilo, saudara tidak tahu, tetap lihat saya kurus. Karena pertambahan berat badan yang beberapa kilo itu tidak mempan jikalau dibandingkan dengan tinggi badan saya. Kalau saya tingginya 160 meter, ketambahan berat 1-2 kilo saja sudah kelihatan ya. Ya, kalau tingginya saya 160 meter. Tapi tinggi saya kan standar orang luar ya, bukan standar orang sini. Jadi tidak kelihatan, pertambahan beberapa kilo tidak kelihatan. Nah, ada satu kebrutalan yang lain saudara, yang saya mau bahas hari ini. Kebrutalan komentar-komentar serangan-serangan era pilpres sudah lewat. Ya, tetapi saya mau membahas satu kebrutalan lain yang sering orang Kristen itu tidak sadar. Kebrutalan serangan setan. Kebrutalan serangan iblis di seluruh lini saudara. Setan tidak pernah tidur. Jangan saudara pikir setan punya kasur yang empuk sekali, tempat tidur yang sangat bagus. Dan setan itu hanya malas-malasan dan tidur-tiduran saja. Bersenang-senang saja. Setan tidak pernah tidur. Setan menyerang seluruh lini kehidupan dan pelayanan orang Kristen. Tidak ada satupun yang lolos. Setan menyerang pendeta, setan menyerang istri pendeta, setan menyerang anak-anak pendeta, setan menyerang jemaat Kristen. Yang paling taat, yang paling rajin ke gereja, itu yang menjadi sasaran utama daripada setan. Kalau orang yang sudah main narkoba, dia di luar gak karu-karuan hidupnya, main judi, berzina, melakukan segala macam kejahatan, setan hanya perlu menjaga saja supaya dia tetap di situ, betul ya? Tapi setan tidak akan menjadikan dia sasaran utama untuk dijatuhkan. Dia sudah jatuh. Dia sudah jatuh dalam dosa. Setan hanya perlu menjaga. Tapi kalau orang-orang berusaha hidup suci, berusaha hidup benar, pendeta berusaha khotbah lurus, tidak kompromi dan ajaran-ajaran sesat, setan akan berjuang sedemikian rupa untuk mencobai. Ya, dalam segala aspek saudara. Maka jadi orang Kristen yang sehat, yang baik, yang taat kepada Tuhan tidak gampang. Tidak gampang. Menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan itu tidak gampang. Godaan, pencobaan setan itu luar biasa. Maka kalau jadi orang Kristen menganggap tidak ada apa-apa. Saya tidak dicobai setan, biasa-biasa saja. Sangat mungkin saudara sudah berada di bawah cengkeraman setan. Setan tidak merasuk saudara, tapi dia sudah memperalat saudara. Orang Kristen bisa diperalat setan ya. Jangan bilang nggak bisa. Buktinya siapa di dalam Alkitab? Petrus diperalat setan kan? Betul ya? Tuhan Yesus bilang, saya mau pergi ke Yerusalem dan akan mati di sana. Petrus tarik Tuhan Yesus ke samping. Sekali-kali tidak akan terjadi. Lalu Tuhan Yesus bilang, enyahlah setan. Berarti Petrus dikuasai pikiran setan. Dia diperalat oleh setan. Orang Kristen bisa diperalat oleh setan. Pendeta bisa diperalat oleh setan. Memang setan tidak bisa merasuk. Itu yang kita bahas hari ini ya saudara. Tidak bisa menguasai dan merasuk. Tapi bisa memperalat, bisa mempengaruhi dari luar. Kalau kita tidak hati-hati, setan pun bisa mengarahkan hidup kita. Sehingga kita kira kita melakukan apa yang baik. Tapi ternyata kita melakukan apa yang melawan Tuhan. Jadi tidak gampang menjadi orang Kristen yang baik. Menjadi orang Kristen yang sehat. Orang Kristen yang taat. Orang Kristen yang lurus itu tidak gampang. Sangat-sangat sulit ya. Setan itu brutal saudara dalam serangan-serangannya. Itu sebabnya kembali lagi dalam pembukaan saya tadi, saya juga kadang-kadang brutal terhadap setan. Pernah satu kali waktu saya masih pelayanan di karismatik, itu di satu pedalaman di Pulau Sumba. Itu dekat satu tempat di Ngkongi ya, tapi bukan di pesisir pantai tapi di pedalaman.
Itu biasanya itu rusa-rusa itu turun dari gunung, saudara, itu bisa ditangkap, bisa dipotong lalu dagingnya enak sekali ya. Tapi ini sebetulnya kejahatan ya, karena rusa di Sumba sudah mulai jarang ya. Nah, pernah suatu saat saudara, saya berdoa di bawah pohon. Ya, kalau berdoa di rumah kan susah ya. Itu banyak orang yang tinggal di situ, penginjil-penginjil. Ada penginjil yang senior yang sudah beristri sama anaknya, ada penginjil perempuan, ada kamarnya sendiri, ruangan sendiri, penginjil laki-laki yang lebih banyak itu ruangan sendiri. Jadi tidak ada privasi ya mau doa. Jadi saya malam-malam pergi di bawah pohon, berdoa di situ. Sambil berdoa di bawah pohon, saudara, tiba-tiba bulu kuduk saya berdiri. Berdiri bulu kuduk saya berjuang berdoa lagi. Tapi tambah lama tambah seperti ada sesuatu. Rasanya kok mulai takut begitu. Akhirnya saya nekat, saudara. Ada kali di situ di samping itu. Ada kali yang menuju ke pantai selatan. Saya pergi ke kali, itu jarak dari bawah pohon tempat saya doa ke kali itu agak jauh dan melewati hutan kecil. Di kali itu tidak ada orang, gelap sekali di situ. Lalu saya teriak di situ, saudara. Setan keluar sekarang. Saya sendirian di sini. Saya doa, kau ganggu terus. Ayo sekarang. Ini namanya brutal. Kadang-kadang saya brutal, saudara. Setelah itu tidak ada apa-apa, saya kembali berdoa. Tenang, tidak takut lagi, saudara. Nah, ini kemudian menjadi satu pola yang sering kalau saya ada gangguan begitu saya nantang. Iya, saudara. Kadang-kadang saya perlu brutal seperti itu. Seperti Elia ketika menantang Nabi Baal. Perlu brutal. Itu sebabnya, saudara, orang mungkin lihat saya brutal kalau menghadapi pengajar-pengajar sesat. Mereka ngancam pun nggak ngefek sama saya. Ancam-ancam, nanti kita laporin loh. Ya silakan lapor saya. Saya ikuti kamu. Saya sudah sering itu pengajar-pengajar sesat itu, orang-orang pendeta-pendeta sesat itu ancam-ancam saya. Saya tantang mereka, saya sama seperti menantang setan. Dan kebrutalan semacam ini ada juga contohnya di dalam Alkitab, saudara. Seperti Elia, ya misalnya. Ya, masih ada yang lain, saudara. Tetapi saudara, kebrutalan setan itu luar biasa. Sangat-sangat hebat, maka kita harus berjaga-jaga setiap saat. Di area-area yang kita tidak jaga, yang kita anggap aman, di situ setan masuk dan mempengaruhi kita. Tetapi ada satu kabar penting sekali yang semua orang Kristen harus tahu. Bahwa setan tidak bisa merasuk orang Kristen. Dia bisa menakut-nakuti engkau dari luar, dia bisa mengganggu engkau dari luar, tapi dia tidak bisa merasuk, saudara. Nah, masalah kerasukan setan ini mari kita lihat beberapa teks Alkitab. Pertama di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 37 dan seterusnya. Injil Lukas ya, pasal 37 dan seterusnya. Saya membaca. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya." Jadi perhatikan, orang ini kerasukan setan ya, anaknya kerasukan setan, dan setan itu sering membuat dia berteriak-teriak, histeris. Maka saudara, orang histeris itu jangan dianggap kepenuhan Roh Kudus. Seperti terjadi dalam gerakan karismatik, teriak-teriak histeris, wah, merasa dipenuhi Roh Kudus. Itu setan yang memenuhi dia itu. Itu setan yang memenuhi dia, saudara, bukan Roh Kudus. Jadi setan ini menggoncang-goncang, membuat anak itu berteriak histeris, lalu menggoncang-goncang tubuhnya. Tahu goncang-goncang ya? Gini, terguncang-guncang.
Tapi kalau orang sekarang berdoa terguncang-guncang itu katanya dipenuhi Roh Kudus ya, terguncang-guncang badannya itu penuhi Roh Kudus. Jadi semua yang Alkitab bilang itu pekerjaan setan oleh pendeta-pendeta karismatik nggak beres ini mengatakan itu pekerjaan Roh Kudus. Ini bahaya sekali saudara. Nah orang-orang ini sudah ditipu habis-habisan oleh setan. Tidak ada ceritanya itu orang yang dipenuhi Roh Kudus itu berguncang-guncang. Ya. Kelepak-kelepak, menggelepar-gelepar. Ini dirasuk setan. Maka kalau orang dirasuk setan, kalau saudara lihat dirasuk setan, matanya melotot ya. Tidak sadarkan diri, emosinya meluap lalu dia teriak. Atau mungkin guling-guling, terguncang-guncang badannya. Nah, itu ciri-ciri orang kerasukan setan. Baca kembali ayat-ayat ini tadi. Paham ya? Jadi kalau orang kerasukan setan cirinya apa? Kalau mata sudah melotot, teriak-teriak histeris, atau mungkin emosi tidak stabil, lalu guncang-guncang badannya, bahkan terguling-guling, itu kerasukan setan. Bukan dipenuhi Roh Kudus, tapi kerasukan setan. Jadi kalau saudara ikut kebaktian karismatik, lihat orang seperti itu bukan dipenuhi Roh Kudus. Saudara usir setannya. Kalau pendetanya marah, kamu juga saya usir setan di dalam diri, setan sesat yang menyesatkan kamu gitu. Usir sekalian setan pendeta itu. Ya. Jadi apa yang Alkitab bilang itu kerasukan setan dianggap pekerjaan Roh Kudus. Ini kurang ajar sekali saudara. Benar-benar kurang ajar. Itu pertama. Kedua, kita lihat bagian lain dalam Alkitab sekarang mengenai orang kerasukan setan. Markus 5 ayat 1 sampai 5. Saya minta saudara Michael untuk membaca dengan keras ya. Mungkin berdiri di samping ini ya. Markus 5 ya, ayat 1 sampai 5. Ya. Markus 5 ayat 1 sampai 5. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ya, perhatikan saudara, ada beberapa ciri lagi di situ ya. Sering juga orang kerasukan setan itu merasa kuat sekali. Ya, punya tenaga luar biasa. Maka kalau orang kerasukan setan, dia bisa membanting beberapa orang. Bukan tenaga dia saudara, tapi tenaga setan yang menguasai dia. Dia bisa mau pegang ya, karena dia sudah kerasukan kan, lalu dipegang. Dia bisa banting orang saudara. Punya tenaga besar. Nah salah satu ciri kerasukan setan juga bisa ya. Seseorang tiba-tiba mempunyai kekuatan yang besar, tapi bukan kekuatan dia. Kekuatan setan yang ada di dalam dia, yang merasuk dia. Lalu juga saudara-saudara, dikatakan di situ ya, ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit. Berkeliaran, jadi tidak tinggal di rumah, dia jalan. Berarti dia sadar apa enggak? Tidak sadar saudara. Orang kalau sadar kan tinggal di rumah ya. Hidup tertib, hidup tenang ya. Ya, salah satu ciri orang kesadaran terganggu itu apa? Suka keluar jalan-jalan tidak jelas. Oh, bahaya kalau saudara punya saudara ya, punya family atau anak atau orang tua suka keluar-keluar tidak jelas tujuannya apa. Ya, pelongo-pelongo ya begitu ya. Ya itu bahaya ya. Jangan-jangan kesadarannya tidak bagus. Nah, kalau orang kesadaran bagus itu tertib ciri khasnya. Ya. Orang sadar itu tertib. Waktu tidur, waktu makan. Tapi orang yang kesadaran terganggu itu makan malamnya itu jam 12 malam. Makan paginya jam 12 siang. Bayangkan saudara. Kalau ingat dulu, kalau tidak ingat ya tidak makan. Ini orang disintegritas jiwanya sebetulnya. Pikiran dan kesadarannya terganggu.
jalan keluyuran di pekuburan, di bukit-bukit loh. Lalu kemudian apalagi dikatakan di situ? Sambil berteriak-teriak. Ini mirip tadi ya, yang pertama ya. Ya, di Injil Matius tadi ya. Berteriak-teriak, histeris, emosi tidak stabil. Emosinya itu tidak stabil. Maka kalau ada orang tanpa alasan jelas ya. Orang juga kalau emosional ya, temperamental kan tetap ada alasan untuk marah kan. Betul ya? Mungkin dia tersinggung kan. Mungkin tadi tempat duduknya dia bangun sedikit, orang langsung ambil alih. Ada orang marah besar loh. Padahal masih ada tempat kosong. Tapi dia tidak mau kalau tempat duduknya diambil. Kadang-kadang ada pendeta yang kayak gitu, saudara. Di gereja-gereja tertentu itu tempat parkir pendeta itu khusus itu. Nanti kalau ada jemaat yang serobot tempat parkirnya, marah dia, tersinggung. Harga dirinya jatuh, saudara. Ini pendeta macam apa ya? Ada loh, saudara. Ada pendeta ya, kalau dijemput, kopernya tidak dibawakan, tersinggung dia. Kalau tidak ada yang membawakan kopernya, tersinggung dia. Marah dia, merasa tidak disambut, merasa tidak dihargai. Kalau saya malah merasa risih ya, kalau Pak tak bawakan tasnya, sudah tak bawa sendiri aja. Tapi orang paksa ya, sudah saya biarkan. Tapi risih, saudara. Ya, pendeta yang harga dirinya terlalu tinggi, ketika tiba-tiba diserobot, dia akan marah, jadi temperamental, marah luar biasa. Tapi kan marah ada alasan ya, betul ya? Dia merasa harga dirinya diinjak-injak. Tapi saudara, ada orang tertentu tidak ada alasan jelas, tiba-tiba ngamuk-ngamuk. Wah, ini ciri-ciri orang kerasukan setan. Maka perhatikan saudara, mungkin ada famili atau teman, tidak ada alasan ya, tiba-tiba ngamuk-ngamuk atau tiba-tiba merasa sedih luar biasa. Padahal tidak ada alasan untuk sedih. Pokoknya emosi tidak stabil, histeris, suka histeris. Itu bisa jadi. Ciri-ciri apa? Kerasukan setan. Ciri-ciri kerasukan setan. Ya, emosi tidak stabil. Kesadaran menurun. Jadi orang kerasukan itu tidak sadar. Ngamuk-ngamuk dia, tapi dia tidak sadar. Begitu dia sudah sadar dari kerasukan, sudah tidak dirasuk lagi, ditanya, tadi kamu kenapa ngamuk-ngamuk? Loh, saya ngamuk-ngamuk kapan? Saya tidak sadar saya ngamuk. Memang dia tidak sadar. Kesadarannya terganggu, pikirannya terganggu. Paham ya? Jadi di samping jalan-jalan tidak karu-karuan, juga teriak-teriak histeris. Lalu lebih cilaka lagi, memukuli dirinya dengan batu. Kadang-kadang orang kerasukan itu menyiksa diri sendiri. Maka hati-hati. Ya. Kalau ada saudara atau teman yang kerasukan, bisa jadi kalau ada pisau di dekat dia, dia bisa tusuk-tusuk dirinya, saudara. Kalau ada batu, bisa dipukul-pukul dirinya seperti orang yang kerasukan di gerasa ini. Nah, semua ciri-ciri ini adalah ciri-ciri kerasukan setan. Nah, ada satu prinsip yang saya mau sampaikan di sini. Semua ciri-ciri ini normal atau abnormal? Semua ciri-ciri orang kerasukan setan ini abnormal atau normal bagi kehidupan manusia? Abnormal. Bukan normal, kamu mau gila. Normal. Ya. Bukan normal, abnormal. Abnormal, saudara. Nah, maka saudara, prinsip normal dan abnormal ini berlaku dalam ibadah. Bahkan dalam pengertian lebih luas sebetulnya. Kalau berbicara, saya sudah berulang-ulang mengatakan, berbicara makanan halal dan haram di Alkitab itu, bukan makanan yang dianggap haram itu dalam hukum Taurat, yang dalam dirinya sendiri haram. Tidak ada binatang haram. Tidak ada makanan haram. Karena semua diciptakan oleh Tuhan baik. Bahkan ketika penciptaan hari terakhir, manusia selesai dicipta. Firman Tuhan berkata apa? Tuhan melihat bahwa semuanya itu sungguh amat baik. Jadi babi itu baik. Kucing itu baik. Tikus itu baik. Kecoa itu baik. Semua baik. Yang bikin rusak adalah dosa. Order of creation ini menjadi rusak. Sekarang kucing makan tikus. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, tidak ada kucing makan tikus. Tidak ada singa atau harimau itu menyerang manusia. Semua damai.
Ya, tidak ada saling memakan. Semua makan tumbuh-tumbuhan. Tapi begitu manusia jatuh ke dalam dosa, order of creation itu menjadi rusak. Ular bisa membunuh kamu. Ya, tetapi dalam dirinya sendiri tidak ada binatang halal, tidak ada binatang haram. Nah, masalah bentuk ada yang umum, ada yang tidak. Bukan masalah halal haram. Misalnya ikan yang normal itu mesti punya sisik dan punya sirip. Tetapi ikan yang tidak punya sisik, tidak punya sirip, itu abnormal. Karena abnormal itu menjadi simbol keabnormalan hidup, simbol dosa. Bagi orang-orang yang diciptakan Tuhan, yang baik, yang harus melayani Tuhan, tetapi sudah jatuh ke dalam dosa. Kalau engkau mau baik, simbolnya adalah makanlah hal-hal yang kelihatan normal. Jangan makan yang abnormal. Dari sini nanti pembedaan halal dan haram. Bukan di dalam dirinya babi itu haram, tidak. Tapi karena abnormal. Walaupun dia berkuku belah, tapi tidak memamah biak. Yang harus dimakan berkuku belah dan memamah biak. Seperti apa? Sapi. Ya, kuda tidak bisa dimakan. Kenapa? Tidak memamah biak. Itu kuda itu tidak boleh dimakan dalam Alkitab, itu haram itu. Daging kuda. Lele tidak boleh dimakan itu lele itu. Belut apalagi yang mirip ular gini ya. Ya adik saya bilang, jangan makan belut katanya. Kenapa? Jangan. Kenapa? Ular itu belut itu katanya. Ular itu katanya. Ya saudara, jadi dari bentuk abnormal dan normal. Nah ini simbol juga untuk kehidupan kita. Dosa itu adalah abnormal, maka jangan berdosa. Hiduplah yang normal sebagai anak-anak Tuhan. Nah, masalah makanan halal dan haram itu sampai di situ pengertiannya. Bukan dalam dirinya makanan itu haram, bukan. Ya. Jadi saudara, demikian juga dalam ibadah. Ibadah itu ada yang normal, ada yang abnormal. Kalau ada ciri-ciri seperti kerasukan dalam ibadah, maka itu adalah kerasukan setan, bukan kepenuhan roh kudus. Kalau kepenuhan roh kudus itu selalu normal. Saudara lihat di Pentakosta di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Pada saat Pentakosta, ada tidak yang guling-guling di sana? Ada tidak yang teriak-teriak histeris? Tidak ada. Dikatakan mereka berbahasa lain. Ya, tertib. Ya, mereka sangat tertib. Ada orang yang bilang mereka ini seperti mereka ini baru minum anggur. Karena mendengar para rasul itu berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Maka mereka bingung, ini mereka kan orang Galilea. Bagaimana mungkin berbicara dalam bahasa Arab, Media, Elam, Partia, ya, Persia, ya, dan lain sebagainya. Ethiopia, Asia. Nah, maka mereka bilang mereka ini mabuk. Paham ya? Bukan para rasul itu jungkir balik, joget-joget, tak karuan, terguncang-guncang. Tidak ada itu dalam Alkitab itu. Itu tafsiran ngawur orang karismatik itu. Pentakosta pasal 2 itu tertib normal, tidak abnormal. Saya ulang ya, normal, bukan abnormal. Dan itu sebabnya saudara, maka setiap ciri-ciri orang teriak histeris, terguncang-guncang, ya, di dalam satu kebaktian, itu berarti abnormal. Dan kalau abnormal, itu pasti kerasukan setan. Saudara tinggal cocokkan dengan ciri-ciri orang kerasukan setan. Sebagaimana yang saya bahas di sini tadi. Itu namanya kerasukan setan, bukan pekerjaan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus selalu normal. Orang kalau dipenuhi Roh Kudus, dia menata hidup pun tertib, saudara. Tidak ada orang dipenuhi Roh Kudus itu tempat tidurnya itu ada tahi ayamnya begitu, dia tetap bisa tidur nyaman. Tempat tidurnya itu penuh dengan kutu busuk, ya. Dia tidak urus kutu busuknya, biar aja. Padahal sudah bintil-bintil badannya digigit kutu busuk, ya. Ya, tidak diurus. Nah, ini sulit kita mengatakan orang ini hidup tertib dipenuhi Roh Kudus, ya. Ya. Habis buang air kecil, buang air besar, tidak disiram.
agak sulit saudara. Dikatakan ini orang hidup tertib normal. Kalau orang hidup normal kan mesti bersih ya, tertib kan. Nah saudara, semua abnormalitas yang dinyatakan di dalam ibadah itu pasti bukan pekerjaan Tuhan. Itu adalah pekerjaan setan. Itu lebih cocok dengan ciri-ciri orang kerasukan setan. Ya, itu kerasukan setan ya. Saya akan melanjutkan sekarang saudara mengenai orang Kristen tidak bisa dirasuk setan. Ya, kita akan membaca kembali sekarang 1 Yohanes 4 ayat 4. Saya akan membaca ya. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jelas di sini dikatakan di dalam diri kita ada roh, betul ya? Bukan roh kita ya yang dimaksud di sini ya, bukan roh kita. Ya. Kalau masing-masing kita kan punya roh, punya tubuh, punya jiwa, punya tubuh. Tapi bukan itu maksudnya. Di dalam diri kamu ada roh, bahkan dalam versi LAI istilah roh di situ di huruf besar R-nya itu dibuat jadi huruf besar ya. Jadi roh apa ini maksudnya? Roh Allah, Roh Kudus. Di dalam diri setiap orang percaya itu ada Roh Kudus, berdiam berhuni Roh Kudus. Lalu saudara jangan pikir, wah kalau begitu Roh Kudus kecil dong. Kok kita yang kecil begini kok bisa ditinggali, bisa dihuni Roh Kudus? Bukan, justru karena Roh Kudus itu Allah Maha Hadir, maka dia bisa berhuni dalam diri kamu, bisa dalam diri saya, bisa dalam diri semua orang Kristen di seluruh dunia. Bahkan Roh Kudus itu ada di mana-mana. Tidak ada satu tempat pun di mana Roh Kudus tidak ada. Tapi kehadiran Roh Kudus dalam diri orang percaya itu bersifat khusus. Itu dalam konteks redemption, di dalam konteks penebusan. Kita sudah percaya kepada Kristus, maka iman kita kepada Kristus, ya, atau lebih tepatnya kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus tadi, lalu kemudian menyebabkan kita beriman percaya kepada Kristus, itu membuka jalan bagi kita sehingga Roh Kudus itu tinggal selama-lamanya di dalam diri kita. Itu tinggal yang bersifat khusus. Sedangkan dalam diri orang percaya atau dalam makhluk-makhluk, dalam alam semesta ini, Roh Kudus hadir secara umum. Roh Kudus ada di mana-mana, ya. Tapi dia hadir secara umum, dan orang-orang yang Roh Kudus hadir ini mereka tidak sadar kalau mereka adalah bait Roh Kudus. Mereka tidak sadar kalau Tuhan bersama-sama dengan mereka. Hanya orang Kristen, orang percaya yang sadar Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Nah, saudara-saudara, ini logika yang mau saya sampaikan di sini. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, Roh Kudus yang dikatakan oleh Alkitab di sini lebih besar. Bahkan menurut saya istilah lebih besar saja ini tidak menggambarkan kebesaran Roh Kudus. Karena kalau mau dibandingkan sebetulnya Roh Kudus tidak bisa dibandingkan. Paham ya? Setan hanya ciptaan, tidak ada apa-apanya. Ini perbandingannya antara pencipta, roh pencipta dengan ciptaan. Setan itu ciptaan, roh-roh jahat ciptaan semua itu. Ya, roh manusia ciptaan. Tapi istilah Alkitab di sini lebih besar. Jadi roh yang lebih besar itu ada dalam diri kita. Kalau roh yang lebih besar ada dalam diri kita, bisakah roh yang lebih kecil itu juga yang menjadi musuh roh lebih besar itu ada di dalam diri kita bersama-sama? Bisa enggak? Bagaimana bisa? Jadi tidak mungkin seorang Kristen itu pada saat yang sama Roh Kudus ada pada dirinya, dan pada saat yang sama roh jahat ada pada dirinya. Tidak ada itu saudara. Nggak bisa seperti itu. Kalau kita sudah dihuni Roh Kudus, sudah jadi bait Roh Kudus, maka roh jahat tidak mungkin berhuni. Dan dengan demikian orang Kristen tidak mungkin dimasuki setan, tidak mungkin dirasuk setan. Ya, diganggu dari luar, iya. Ditakut-takuti dari luar, iya. Bahkan dipengaruhi pikirannya dari luar, iya. Diperalat dari luar, iya. Tapi dirasuk setan, setan berdiam dalam diri orang Kristen, menguasai orang Kristen, tidak mungkin itu.
Karena Roh Kudus sudah bertahta dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus itu tidak masuk keluar, saudara. Tidak ada Roh Kudus masuk keluar. Roh Kudus berhuni secara tetap dalam diri orang percaya. Ya. Jadi siapa yang percaya, Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Kamu sudah percaya? Roh Kudus ada dalam diri kamu. Ya. Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Tidak masuk keluar, saudara. Di dalam perjanjian lama memang itu dalam konteks pewahyuan. Dalam konteks pewahyuan Alkitab. Ya. Sebelum Kristus datang. Roh Kudus untuk tujuan-tujuan tertentu bisa berkarya dalam diri seseorang. Tapi ketika seseorang itu sudah selesai berkarya, Roh Kudus bisa kembali. Atau ketika orang yang diberi tugas itu kemudian menjadi tidak taat, Roh Kudus bisa ditarik kembali. Seperti Saul, ya. Saul dipenuhi Roh Kudus. Tapi kemudian ketika dia menjadi raja yang tidak taat, Roh Kudus diambil dari dia. Ya. Maka saudara, Roh Kudus diberikan juga bisa diambil kembali. Tapi di era ketika Kristus sudah mati bagi kita, ya, ketika kematian Kristus di atas kayu salib itu, darahnya sudah memeteraikan karya keselamatan menjadi sempurna dan tuntas. Maka sekali Roh Kudus diberikan kepada kita, itu tidak pernah diambil lagi. Ada orang Kristen berkata, bagaimana kalau Roh Kudus itu bagaimana kalau saya berbuat dosa? Masa Roh Kudus tetap ada? Masa Roh Kudus tinggal sama orang yang berbuat dosa? Justru kalau Roh Kudus keluar dari dirimu, siapa yang mengingatkan kamu bahwa kamu sudah melukai hati Allah, bahwa kamu sudah berbuat dosa? Justru karena Roh Kudus ada, maka dia mendorong kita untuk apa? Bertobat. Mengingatkan kita akan firman Allah yang kita baca, supaya kita bertobat. Jadi Roh Kudus tidak masuk keluar, saudara. Dia tinggal selama-lamanya. Dan dengan demikian tidak ada kesempatan bagi setan untuk masuk ke dalam diri orang Kristen. Kalau begitu orang Kristen bisa dirasuk setan? Jawabnya mutlak tidak bisa. Satu bagian Alkitab lagi. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Ya. Saya akan membacakan, saudara. Ya. Injil. Oh, maaf, saya keliru ya. Kita 1 Korintus 6 ayat 19 dulu sebelum ke Matius ya. 1 Korintus 6 ayat 19. Di sana dikatakan ya, Paulus berkata, kita adalah bait Roh Kudus. Ya, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi kita bukan milik diri kita sendiri. Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Roh Kudus berhuni di dalam diri kita, dan oleh karenanya kita disebut sebagai bait Roh Kudus. Kalau kita adalah bait Roh Kudus, tidak mungkin pada saat yang sama kita adalah bait setan. Kalau kita adalah rumah Roh Allah, rumah Roh Kudus, tidak mungkin pada saat yang sama kita adalah rumah daripada roh-roh jahat, rumah daripada kuntilanak, rumah daripada hantu-hantu gentayangan, rumah daripada setan, tuyul atau apapun istilahnya itu. Itu semua hanya penamaan setan yang berasal dari manusia ya. Maksudnya manusia memberi nama-nama kepada macam-macam setan ya. Mungkin berdasarkan pengalaman dia ketika bersentuhan dengan setan. Ya, semua itu roh-roh jahat yang mengikuti iblis setan ketika jatuh memberontak di sorga, saudara. Jadi saudara, tidak mungkin kalau kita bait Allah, bait Roh Kudus pada saat yang bersamaan adalah juga menjadi rumah daripada roh-roh jahat. Sekarang kita ke Matius 12 43 sampai 45. Saya akan membaca. Perhatikan baik-baik.
apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Perhatikan baik-baik, Tuhan Yesus di sini berbicara tentang roh jahat, ya, yang katanya keluar dari manusia. Ketika dia keluar dari manusia, roh jahat itu mengembara kemana-mana. Ke tempat tandus ini istilahnya ke tempat yang bukan manusia atau tidak berarti bagi dia. Karena setan tidak mungkin mencobai binatang, ya. Binatang berbuat dosa tidak binatang? Binatang bisa berbuat dosa tidak? Nah, ini doktrin manusia. Saudara belum, kalau tidak tahu jawaban ini, saudara belum lolos, ya, belum lolos doktrin manusia. Binatang bisa berbuat dosa enggak? Enggak ada yang berani jawab. Binatang tidak mungkin berbuat dosa. Dia bunuh orang, binatang itu tidak berdosa. Kenapa? Karena binatang tidak mempunyai aspek moral. Binatang tidak mempunyai hati nurani. Binatang tidak bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Paham ya? Maka dia tidak bisa berbuat dosa. Dia tidak tahu apa itu baik, apa itu jahat. Dia tidak tahu apa itu malu, apa itu tidak malu. Makanya saya sering berkata, kalau saudara pelihara anjing, ya, atau monyet, lalu suatu sore Anda bicara-bicara dan anjing Anda seolah-olah dia adalah manusia dan bisa mengerti bahasa Anda. Hei anjing, ayo kita jalan-jalan. Kan gitu ya. Ayo kita jalan-jalan. Lalu kemudian jalan-jalan. Anjingnya ikut. Begitu jalan 100 meter, anjingnya tepok jidatnya. Aduh Tuan, maaf, saya telanjang, saya lupa pakai celana, saya malu Tuan. Dia lari kembali pakai celana. Ada anjing seperti itu? Tidak ada. Anjing tidak tahu apa malu, apa tidak malu. Mana yang memalukan, mana yang mulia, anjing itu tidak tahu. Kenapa? Karena anjing tidak mempunyai moral. Maka anjing tidak bisa berbuat dosa karena tidak mempunyai hati nurani, tidak mempunyai aspek moral, tidak bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Nah, kalau begitu setan mau tidak mencobai anjing? Setan bodoh sekali itu mencobai anjing. Betul ya? Setan bodoh sekali itu mau merasuk sapi supaya sapinya berbuat dosa. Tidak ada itu setan bodoh seperti itu. Nah, ini yang digambarkan di sini. Dia keluar dari manusia lalu pergi ke tempat tandus. Artinya tempat yang bukan apa-apa. Kalau mau mencoba itu harus manusia. Maka tempat manusia itu adalah tempat basah. Istilah kalau dibandingkan istilah orang sekarang ya. Kalau tempat yang banyak duitnya dikatakan tempat basah. Kalau tempat yang nggak banyak duitnya dikatakan tempat kering. Kamu pelayanan di mana? Tempat basah itu. Itu saya tahu gereja itu. Kalau kasih honor hamba Tuhan itu luar biasa. Itu tempat basah, saudara. Puji Tuhan gitu ya. Senang sekali kalau bicara kayak gitu ya. Seolah-olah pelayanan itu tidak diukur dengan uang. Tapi kalau lihat temannya kurus kering. Hei saudara, pelayanan di mana? Saya pelayanan di pedalaman di desa. Lalu siapa kasih makan saudara? Ya ada jemaat kasih singkong, kasih jagung. Ya itulah makanan saya. Waduh saudara, kasihan ya. Tempat basah, tempat kering ya. Setan juga punya tempat basah, tempat keringnya. Tempat basah setan di mana? Kalau merasuk manusia itu tempat basah buat dia. Kalau tempat tandus, tempat kering apa? Di pohon-pohon, di gunung-gunung, di bukit-bukit. Tapi banyak orang bodoh itu dipikirnya pohon besar itulah tempat banyak setannya. Padahal setan pergi ke tempat yang ada manusianya supaya bisa dicobai, bisa dirasuk. Dan yang paling setan cari adalah pendeta dan orang-orang Kristen. Ya, di antara semua orang Kristen yang paling dicari adalah pendeta. Lalu istri pendeta, lalu anak-anak pendeta. Itu sebabnya saya tidak heran ada anak-anak pendeta, papanya pelayanan bagus, tapi anaknya narkoba.
Ada enggak? Ada enggak seperti itu? Ada. Anak narkoba. Jangan lengah, ya, jangan lengah. Ya. Setan itu mencari tempat basah, bukan tempat kering, tempat tandus. Nah, saudara perhatikan di sini. Dia keluar dari manusia, mengembara ke tempat-tempat tandus mencari perhatian. Tapi dia tidak dapat, memang tidak dapat. Tempat basah bagi setan itu adalah manusia yang bisa dicobai, bisa digoncang-goncang, bisa dirasuk. Ya. Lalu kemudian saudara, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Ke manusia maksudnya. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Kenapa bisa istilah begitu yang dipakai Tuhan Yesus? Karena orang yang sudah roh jahat keluar dari dia tadi sudah tidak ada roh jahatnya, bersih sekarang. Ini juga mengindikasikan tidak ada Roh Kudus di dalam diri manusia ini. Paham ya? Makanya bersih. Kalau ada Roh Kudus itu tidak bisa lagi setan masuk ke situ, paham ya? Nah, orang ini orang waras, tidak dirasuk setan. Tapi juga tidak dihuni Roh Kudus. Maka setan ini kemudian keluar, ya, pergi memanggil temannya, 7 roh lain. Roh jahat yang lebih jahat dari dia. Lalu masuk kembali ke orang ini. Sehingga keadaan orang ini tadi yang sudah pernah dirasuk, kemudian setannya keluar, dia lebih jahat lagi. Sekarang. Maksudnya setan merasuk dia yang lebih luar biasa dan lebih hebat lagi. Nah saudara, kalimat paling terakhir itu yang menjadi fokus kita. Di ayat 45. Ya. Kalimat paling terakhir. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Perhatikan baik-baik. Orang yang setan keluar masuk itu berlaku kepada siapa? Anak-anak kerajaan atau angkatan yang jahat? Angkatan yang jahat, saudara. Tidak dikatakan anak-anak kerajaan. Jadi Tuhan Yesus di sini bicara tentang setan yang masuk keluar kepada orang yang merasuk keluar. Ya, setelah keluar bawa roh jahat lebih banyak, masuk lagi ke orang itu. Karena orang itu tidak punya Kristus. Ya. Dan kunci di sini adalah kalimat terakhir. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Angkatan yang jahat itu adalah apa? Mereka hidup dalam kejahatan demi kejahatan. Dari satu kejahatan ke kejahatan yang lain. Dari satu pekerjaan setan ke pekerjaan setan yang lain. Dari satu penguasaan setan kepada penguasaan setan yang lain. Itu anak-anak angkatan yang jahat. Bukan orang Kristen ini. Bukan anak-anak kerajaan Allah ini. Jadi secara tidak langsung, hal yang bisa kita simpulkan dari teks Alkitab ini adalah apa? Orang Kristen tidak mungkin dirasuk setan. Yang dirasuk setan, di mana setan masuk keluar itu adalah angkatan yang jahat, yang tidak percaya kepada Kristus. Orang-orang yang tidak memiliki Roh Kudus. Orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Paham ya? Saudara jangan tertipu ya. Ada sekolah Kristen, ada loh sekolah Kristen. Anak-anaknya itu bisa kerasukan massal. Saudara pernah dengar ya? Berarti anak-anak itu belum percaya. Ada banyak pendeta tidak beres. Orang-orang tua Kristen tidak beres. Mereka belum pernah memberitakan Injil, membawakan Injil keselamatan Yesus kepada anak-anak mereka secara pribadi. Anak-anak itu tidak ngerti apa-apa. Nggak pernah mereka, kamu sudah percaya Tuhan Yesus nak? Gimana maksud Papa? Injili mereka, jelaskan. Sampai mereka jelas. Dan minta tuntunan Roh Kudus agar mereka boleh percaya kepada Kristus. Karena kalau tidak demikian, mereka hanyalah Kristen-Kristen yang tidak pernah dilahirkan kembali. Yang tidak pernah percaya. Dulu memang pernah dibaptis, tapi baptisan tidak membuat engkau lahir baru. Baptisan air maksud saya, tidak mungkin menyebabkan kamu jadi Kristen. Itu hanya tanda. Ya, anak-anak orang-orang percaya masuk ke dalam perjanjian Allah. Tapi mereka perlu diinjili, perlu diberitakan firman, perlu dididik takut akan Tuhan, perlu dididik untuk mengenal Yesus Kristus. Itu sebabnya kita perlu perlu dikatekisasi. Di era katekisasi itulah, di masa katekisasi itulah, mereka ditantang untuk percaya Tuhan Yesus. Kemudian dididik dengan doktrin yang benar. Tapi ada banyak orang pengajar katekisasi tidak peduli dengan penginjilan. Hanya langsung bahas katekismus Heidelberg atau apa.
Maka orang ini walaupun lulus katekisasi ikut itu, tapi belum sungguh-sungguh percaya. Nanti kalau ada kerasukan setan, dia ikut kerasukan setan. Ya, saya dengar itu di satu SMA di mana itu ya, Kristen, SMA Kristen itu, kok bisa kesurupan massal ya, heran. Nggak bisa orang Kristen kesurupan itu, ya, nggak bisa dirasuk setan. Ya, kalau sudah Roh Kudus berhuni dalam diri kita, setan nggak bisa merasuk. Setan hanya bisa merasuk angkatan yang jahat, orang-orang durhaka, orang-orang yang melawan Kristus, orang-orang yang belum percaya atau tidak percaya kepada Kristus. Nah, bukan hanya kerasukan setan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, saudara, orang Kristen juga tidak bisa diguna-gunai. Ya, jadi kalau saudara-saudara ya, ada laki-laki ya, kalau cewek ya, kirim-kirim sesuatu karena tadi dia naksir cewek itu nggak mau ya, lalu kemudian dia pergi ke dukun, lalu dikirimi sesuatu, lalu cewek itu tiba-tiba, aku tresno kowe ya, aku tresno ya, saumpomo kowe karo aku gitu ya. Terbayang-bayang terus. Terbayang-bayang. Itu menjadi tanda Anda belum percaya sungguh-sungguh. Orang Kristen tidak bisa dimempan, disihir, disantet. Ya ini saya serius ya. Orang Kristen tidak bisa disantet. Orang Kristen tidak bisa orang kirim sihir atau guna-guna ajian pengasihan begitu. Lalu Anda menjadi hilang akal. Lihat mau mandi, lihat air, kulihat wajahnya di situ. Mau makan, lihat wajahnya di situ. Apa-apa semua lihat wajahnya. Anda menjadi tergila-gila. Anda berarti sudah berada di bawah kekuasaan setan. Ya. Ya. Mungkin bisa dipengaruhi, bisa diperalat dari luar, tapi tidak menguasai. Tapi kalau sudah sampai kena santet atau sampai kena guna-guna tadi seperti itu, sudah bukan dipengaruhi dari luar lagi, itu sudah dikuasai, itu paham ya, sudah dikuasai itu. Demikian juga dengan hipnotis, gendam. Saya sudah pernah cerita di sini ya, beberapa bulan yang lalu atau mungkin tahun lalu ya, 1 atau 2 tahun lalu, tiba-tiba ada orang dari masuk, pagar tertutup, tidak sopan, dia langsung masuk, buka pagar sendiri, kan ketok pagar ya, dia langsung buka pagar sendiri. Ya kalau orang yang kita kenal bagus, baik nggak apa-apa kan, langsung masuk ya, langsung masuk. Lalu tiba-tiba dari depan pintu dia sudah ketok pintu. Saya bilang, Anda ini siapa? Pak, saya dari ini. Enggak, tapi Anda enggak sopan, saya bilang. Anda ketok pagar tadi, kenapa enggak ketok pagar? Anda enggak sopan. Lalu dia bilang, tidak Pak, saya ini dari Jakarta, ini urusan apalah begitu ya, urusan asuransi atau apa dulu itu ya. Saya bilang, bukan asuransi, bank. Saya bukan nasabah bank itu Pak. Dia sebut satu bank ya. Tapi begini Pak. Ya. Saudara mana? Tunjukkan tugas apa suratnya sekarang. Surat apa? Kan saya butuh surat. Ya, Anda surat kerja atau penugasan atau apa? Enggak apa, ini saya. Anda itu enggak jelas, saya bilang. Anda itu enggak jelas. Daripada Anda datang secara tidak sopan di sini, Anda pulang aja. Tapi dia masih ngotot, masih ngeyel ya. Ya saya bilang pulang, Anda pulang. Itu pintu terbuka, lebar, pulang. Anda enggak sopan di sini. Orang seperti itu sebetulnya itu gendam itu. Tahu gendam ya? Hipnotis itu. Dia mau hipnotis itu. Kalau sudah hipnotis nanti, ambil HP-mu. Buka aplikasi BRI atau BNI atau BCA. Ya saya nasabah 3 bank ini ya. BNI, BRI, BCA ya. Buka. Sekarang tekan itu. Masukkan itu passwordnya atau pinnya, lalu tekan ini, ya kita ikut-ikut, sudah dibawa kekuasaan dia saudara. Akhirnya transferlah uang kita
ke rekening dia. Setelah itu dia pergi, kita belum sadar. Begitu beberapa menit setelah dia pergi baru kita sadar, uang kita sudah ludes. Atau kalau wanita, sudah jawab penguasaan dia. Itu. Nih, kasih. Nih, satu lagi. Itu jam tangan nih. Ini kalung, semua dikasih. Kamu punya uang enggak di dalam? Oh, ada Pak, ada Pak. Oh, ambil semua. Semua diambil. Jadi akhirnya habis semua, ludes. Nah, kalau orang Kristen masih bisa digitukan, ini bukan orang Kristen. Saya serius sekali, kamu bukan Kristen. Saya event ya, kebaktian karismatik saya tidak bisa kuasai saya. Saya bilang pernah 1,5 tahun di karismatik. Lalu kemudian pendeta yang mulai, ada yang tiup-tiup, ada yang mulai tumbang tangan. Saya berdiri nggak jatuh. Kadang-kadang pendeta itu karena tidak jatuh didorong-dorong sedikit. Saya tidak jatuh, saya sadar. Kemudian hari setelah saya belajar doktrin baik-baik, saya tahu. Saya dihuni oleh Roh Kudus. Tidak mungkin dijatuhkan oleh setan. Paham ya? Jadi kalau saudara suka, lalu jatuh, saudara belum Kristen. Belum ada Roh Kudus. Ya. Dan banyak kesaksian orang-orang mati, saya juga nggak jatuh Pak. Tapi kadang-kadang saya ikut jatuh lah Pak, malu nggak jatuh sendiri katanya. Nah ini kurang ajar juga ya. Ya. Ada yang sungguh-sungguh jatuh, jangan tertawa. Ada yang sungguh-sungguh jatuh, mereka itu dikuasai setan. Yang sungguh-sungguh jatuh dalam kebaktian tiup-tiup, kebaktian karismatik tidak beres, mereka dikuasai setan. Tidak ada Roh Kudus pada mereka. Kalau punya Roh Kudus, tidak mungkin dikuasai setan. Kamu tidak mungkin jatuh. Itu sebabnya saya berani sekali ketika mengatakan pendeta karismatik yang bilang saya sesat ajarannya, kamu saya ajak debat nggak mau. Ya sudah, kita hadap-hadapan saya. Kamu thanking saya duluan. Kamu thanking saya duluan. Nanti setelah saya tidak jatuh, saya balas thanking kamu. Ya. Tidak bisa dikuasai setan, orang Kristen itu. Tidak bisa digendam, tidak bisa dihipnotis. Orang hipnotis pun cari-cari loh. Ya, ada kan di TV itu kan yang itu. Kalau dia kira seseorang itu, ya walaupun bukan Kristen ya, tetapi mentalnya kuat, pikirannya kuat, dia sudah perkirakan orang ini tidak bisa dihipnotis. Apalagi orang Kristen yang mempunyai Roh Kudus di dalam dirinya. Anda tidak bisa dihipnotis, nggak bisa digendam. Ada satu ibu, guru yang saya kenal baik, pernah cerita kepada saya. Dia bilang, saya pernah naik mikrolet di Malang ini. Lalu dipepet-pepet oleh seseorang, Pak. Dipepet-pepet lalu dia melakukan satu gerakan tertentu begitu. Tapi saya, Pak, saya berusaha untuk sadar. Saya curiga orang ini mau gendam saya, mau hipnotis saya. Ya, saya usaha Pak, saya sadar. Saya bilang, ibu nggak bisa digendam. Saya bilang, kalau ibu orang Kristen sejati tidak bisa digendam. Oh begitu Pak, ya betul Bu, begitu. Nggak bisa digendam. Makanya Pak saya nggak bisa dihipnotis. Ya betul, orang Kristen nggak bisa dihipnotis. Ya, orang Kristen nggak bisa dihipnotis. Ya, dikuasai setan. Ya, jadi saudara, dalam pengertian yang luas, orang Kristen itu tidak bisa dirasuk, tidak bisa digendam, tidak bisa disantet, tidak bisa diapa-apakan. Tetapi sekali lagi, orang Kristen bisa diganggu dari luar. Setan bisa menakut-nakuti kamu dari luar. Setan bisa mengganggu, membuat halangan, membuat kesulitan, membuat segala macam kepada kita saudara. Dari luar, setan bisa kerjakan itu. Maka tidak semua yang kita alami, kemalangan-kemalangan, kesulitan dalam hidup kita, oleh karena faktor karena saya salah ambil keputusan, atau karena saya salah, atau karena orang lain salah, ada faktor setan juga di sana. Saya tidak ngarang-ngarang, Alkitab yang bilang begitu. Saudara ingat penderitaan Ayub? Kenapa anak-anaknya mati semua? Kenapa harta kekayaannya mati semua? Apakah hanya semata-mata angin ribut atau perampok? Tidak. Setan yang berada di balik itu. Maka ini harus menjadi kesadaran orang Kristen setiap saat. Setan bisa mencobai dalam bentuk apa saja. Pada dasarnya semua dosa bisa dipakai oleh setan.
Dan masing-masing kita mempunyai dosa favorit. Ya, ada orang yang kalau sudah lihat uang lupa segala sesuatu. Ini orang lemah uang, dalam hal uang. Ya, kalau sama saya kau sogok, saya ambil kembali uang, tak lempar. Saya maaf ya kalau masalah kayak gitu-gitu saya ya. Saya justru merasa dihina sekali dan saya tersinggung sekali. Saya mungkin bisa, maaf ya kalau bukan pendeta mungkin bisa tempelin orang yang mau sogok saya. Ya, saya kalau masalah kayak gitu itu saya marah besar itu. Ya, jangan bermain-main. Saya tidak bisa dibeli. Ya, saya tidak bisa dibeli. Tapi ada orang kalau uang lemah sekali. Nah itu dosa favoritnya. Ada yang lain cewek cantik. Ya, lihat cewek cantik, langsung. Tadi wajahnya masih kayak pepaya lonjong gitu ya. Mungkin istrinya di rumah atau pacarnya mungkin atau apapun itu membuat dia enggak. Lihat cewek cantik langsung segar sekali mukanya. Matanya menyala, lemah saudara. Ada yang lain makan. Wih, Pak Pendeta, enak ini Pak Pendeta. Makan luar biasa. Makan itu dosa ya, bukan dosa, tapi rakus itu adalah dosa. Ada tak di Alkitab orang rakus itu dosa? Pernah tahu enggak Tuhan menghukum orang Israel membunuh mereka dengan burung puyuh. Ada yang makan sampai rakus. Wah, isi di mulutnya banyak sekali. Sampai mereka tersedak dan mati. Ada orang lemah dalam hal makanan. Dalam hal makan minum. Ada yang lemah dalam perjinahan. Ada yang lemah dalam uang, dalam korupsi. Ada yang lemah dalam macam-macam. Semua kita punya kelemahan. Dalam amarah. Ya. Dan ini harus hati-hati saya. Saya termasuk lemah di situ. Maka bagaimana menggunakan marah itu pada saat yang benar, konteks yang tepat, marah yang benar itu susah setengah mati. Ya. Sulit. Ya. Jadi masing-masing kita ada dosa favorit saudara. Di situ setan bekerja. Maka kita harus berjaga-jaga setiap saat. Orang yang tidak tertarik berzina saudara, dia tidak akan berzina. Saya punya famili, punya saudara, sepupu. Dia kalau urusan kayak itu dia sama sekali tutup. Ya, dia setia sejak menikah itu, tidak nakal sama perempuan, setia sama istrinya. Dia pergi ke Jakarta. Ya. Sampai di Jakarta temannya yang sudah sukses bilang, Pak, tinggal pilih Pak. Mau yang muda, mau yang agak tua, mau yang SMP katanya. SMP Pak ya, kurang ajar sekali saudara. Lalu sepupu saya bilang apa? Enggak Pak. Enggak. Pulang katanya. Ini orang nggak bisa disogok dengan wanita atau diperalat apa dijatuhkan dan enggak bisa. Dia memang sudah mendidik diri sejak muda setia. Tapi ada orang lain lemah sekali. Macam-macam kelemahan kita saudara. Macam-macam kelemahan kita. Ada orang yang menilai diri terlalu tinggi. Itu juga dosa saudara. Kesombongan kan? Dia menilai diri terlalu tinggi daripada seharusnya. Sehingga ketika dia diundang ke satu tempat, dia merasa diperlakukan kurang pantas. Dia ngamuk-ngamuk di pesta orang. Saudara sering lihat orang ngamuk-ngamuk di pesta ya? Ya kadang-kadang itu di pesta adat itu biasa itu. Ya di Sumba di tempat asal saya itu biasa. Ya orang bilang, ku taruh di mana mukaku ini? Dia hinakan saya di depan orang banyak ini gitu. Ngamuk-ngamuk. Itu kalau ada hubungan Sumba itu ada hubungan istilahnya itu. Yang memberi wanita dengan yang mengambil wanita. Posisi lemah itu yang mengambil wanita. Yang memberi wanita posisi kuat. Kalau saudara bersalah kepada yang memberi wanita, saudara bisa didenda itu banyak sekali. Kalau ada pesta-pesta itu, ini. Mukanya ini dijaga benar. Maka kadang-kadang saya pikir orang Sumba ini sangat menentingkan sopan santun yang tinggi sekali. Jangan-jangan itu motifnya ya karena memang orang itu suka dihormati sekali begitu ya. Tapi berlebihan itu kan tidak bagus. Nah, ada orang yang lemah di situ, saudara. Bisa ngamuk-ngamuk di pesta, saudara. Setan bisa kuasai dia di pesta. Ketika dia merasa diperlakukan tidak benar di hadapan umum.
Kita banyak kelemahan, banyak dosa di mana kita gampang jatuh. Di wilayah itulah kita berjaga-jaga. Di wilayah itu kita berjaga-jaga. Kalau saudara tidak kuat di bidang tertentu, jangan menerima pekerjaan di bidang yang nyerempet itu. Ya, Anda tidak tahan lihat uang, tapi Pak, saya siap jadi bendahara Pak. Jangan, nanti kau korupsi, pasti itu. Paham ya? Ada suami bilang, Bu, Mama, kantor kita ini sudah besar Mama, kita butuh staf Mama. Istrinya bilang, Pak, staf laki-laki saja Pak ya. Suami, wah, perempuan juga lincah gitu ya. Istrinya dalam hati, staf laki-laki sudah ada dalam hatinya dia, waduh, jangan-jangan suamiku nanti bahaya ini kan begitu ya. Tapi suaminya merasa kuat, padahal dia tidak kuat. Rekrutlah staf-staf wanita. Akhirnya dia berjinah dengan staf-stafnya itu. Ada orang, pendeta pun ada yang kayak gitu. Pendeta ada yang kayak gitu, saudara, berjinah dengan penginjil-penginjil, dengan jemaat sendiri. Ya, kita ini lemah dalam segala hal. Bertobat. Lakukan kembali firman Tuhan. Lawan setan yang menyerang kita secara brutal di segala lini. Lawan dia tanpa ampun. Dia juga tidak ada ampun sama kita, saudara. Jangan pikir saya mau mengasihi setan. Saudara mengasihi setan, kamu dimakan setan. Setan kita tidak boleh kasihi. Paham? Kalau dia menyerang kamu secara brutal, lawan dia secara brutal juga. Jangan kasih ampun. Ya, karena dia tidak sayang sama kita. Yang sayang kita itu Tuhan Yesus. Yang sayang kita itu Tuhan Yesus. Maka harus ekstrim melayani Tuhan. Ya, kalau setan, jangan. Jangan beri ruang. Lawan dia sebisa kita. Dan minta anugerah Tuhan, kekuatan dari Tuhan untuk boleh menguatkan kita. Memang kita tidak bisa dirasuk setan, tapi kita bisa diperalat dari luar. Bisa ditakut-takuti dari luar. Setan bisa menimbulkan kesulitan-kesulitan. Setan bisa menjatuhkan kita dalam dosa-dosa, bahkan yang sangat najis dan sangat serius. Setan bisa lakukan itu pada orang-orang Kristen. Maka orang-orang Kristen harus hati-hati. Berjaga-jaga setiap saat. Ya, tidak boleh tidur. Ya. Untuk hal-hal tertentu, saudara, kita harus berani marah. Ya. Yang serius. Kalau yang tidak serius, tidak usah marah. Kalau ada, kamu laki-laki, ya, entah sudah punya pacar atau belum, sudah punya istri. Kalau ada wanita yang sedikit melecehkan kamu, marahi dia. Karena kalau tidak, engkau membuka ruang untuk perzinahan. Wanita, kalau ada sedikit laki-laki menatapmu, melecehkan kamu secara seksual, bentak dia, saudara. Usir dia, itu sudah dipakai setan. Ya. Ketika ada orang yang mau memperalat kamu, supaya serong hatinya dan dalam hal uang, usir orang-orang seperti itu. Dengan demikian kita boleh melawan setan dan kita boleh hidup di dalam Tuhan. Tapi ini perjuangan, saudara. Perjuangan, ya, sampai kalau kita sudah mati nanti, dari segi kesempurnaan sebetulnya kita belum sempurna, tapi Tuhan menganggap sempurna. Tapi yang paling penting kita harus berjuang. Lawan dosa, lawan setan, lawan kejahatan, lawan kegelapan, sedemikian rupa. Karena dunia di luar sana itu brutal adanya. Dia tidak sayang sama kamu, dia tidak sayang sama saudara-saudara. Maka kita tidak perlu sayang mereka. Kita harus lawan mereka dan minta hikmat Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk khotbah pada pagi hari ini. Kami tahu bahwa kami tidak mungkin dirasuk setan. Kami tahu bahwa kami tidak mungkin disantet. Kami tahu bahwa kami tidak mungkin digendam atau dihipnotis. Tapi kami tahu juga bahwa setan bisa mengganggu kami, mempersulit kami, menganiaya kami dari luar. Memperalat kami dari luar. Sehingga kami melawan Tuhan dan tidak melakukan kehendak Tuhan. Kami bisa berdosa oleh karena pekerjaan setan.
biarlah kami berjaga-jaga setiap saat. Kami boleh melawan setan setiap saat. Kami tidak boleh sayang, tidak boleh mengasihi setan dan kejahatan. Kami harus lawan, karena setan pun melawan kami, mencobai kami, menyerang kami dengan cara yang brutal, maka kami pun harus melawan dengan cara yang ekstrim. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami, pimpin kami, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.